Lulus dari SMP Negeri Ketep tahun 88, bapak saya ngasih fatwa ke saya, le rasa sekolah. Nah, waktu itu nih bapak saya disuruh kuliah di Fakultas Kehutanan jurusan ngarit karo golek kayu. 2 tahun. 2 tahun. Tapi saya nggak pernah berhenti untuk baca buku. Saya dulu pernah dikasih buku itu namanya Suara Masjid, itu satu buku saya hafal. Kalau habis ngarit moncol, mulai ngarit moncol terus gitu, hafal. Waktu itu saya disuruh lomba pidato tingkat kecamatan, juara 1. Nah, karena saya juara 1 berkali-kali, akhirnya saya dikirim di pidato di Pertasi Kencana di Sawitan. Nah, di lalah saya itu dihadapkan dengan kalau ya, itu sarjana. Saya dapat juara harapan 1, nangis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-sedulur Wong Bateh? Mudah-mudahan pemirsa channel Wong Bateh dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Di kesempatan yang sangat bahagia ini, pagi hari tanggal 26 April 2025 ya, Wong Bateh berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang dalam acara silaturahim KMM, Keluarga Muslim Mengaji Relawan Jodoh, di Geraha Seba Pustaka Gedung Serbaguna. Bagaimana cara mendapatkan suami yang soleh? Gak ada yang lebih baik kecuali kembali ke konsep surat An-Nur ayat 26. Thayyibatul lithayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Semua orang yang punya nilai yang tinggi itu gak murahan, gak gampangan. Mereka punya standar. Mereka hanya mau dengan yang terbaik. The best will come for the best. Yang terbaik hanya akan datang ke yang terbaik. Kira-kira Ronaldo mau ikut kompetisi tarkam nggak hadirin? Nggak. Bahkan banyak pemain-pemain kelas dunia itu pindah klub hanya untuk ngejar main di Liga Champion. Orang-orang terbaik hanya mau yang terbaik. Laki-laki yang bagus kualitasnya itu hanya mau dengan akhwat yang bagus. Kalau enggak, yang benar-benar ikhwan gitu ya, yang ori gitu, bukan yang KW1, KW2, KW3, apalagi KW4. Enggak hanya fisik yang dia lihat, walaupun tuh akhwat cantiknya ijma gitu loh. Kan iya, kecantikan kan ada ijma, ada yang khilaf gitu. Ya, antum jangan ketawa keras-keras, tampan juga dia khilaf, ada yang ijma. Nanti kita diketawain juga sama belakang. Walaupun cantiknya ijma gitu loh, semua madhab bilang cantik dia gitu. Ikhwan yang benar-benar ori itu enggak langsung mengiyakan. Sejarah mencatat, Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia itu membawakan kisah ketika ada orang kaya raya di Basrah yang punya anak perempuan. Anak perempuannya itu cantiknya ijma. Itu ditawarin sama ayahnya untuk nikah sama laki-laki yang ganteng, yang keren, yang kaya juga. Itu anak perempuannya nggak mau. Usut punya usut, ternyata anak perempuannya itu tertarik dengan Malik bin Dinar. Setelah ditawarin, Bani Hashim coba yang maju pada saat Bani Hashim ningrat. Berarti kan punya darah sama dengan Nabi SAW, nggak mau tuh. Sampai ayahnya bingung. Akhirnya pas ayahnya meneliti, ini kayaknya putriku naksir nih sama Malik bin Dinar. Makanya ditanya, kata ayahnya, ayah lihat kayaknya kamu suka sama Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar itu ikhwan ori hadirin. Oh, itu baru ikhwan tuh Malik bin Dinar. Apa kata putrinya? Putrinya mengatakan, huwa wallahi ghayati. Memang itu tujuan saya ayahku. Itu laki-laki yang saya inginkan. Maka ayahnya utus omnya untuk ketemu Malik bin Dinar. Coba datengin Malik bin Dinar, terus bilang bahwa putri saya, keponakan kamu itu suka sama dia. Insya Allah kita atur lah. Pokoknya apa yang diinginkan oleh putriku dan keponakanmu kita akan berusaha wujudkan. Ketemulah sama Malik bin Dinar. Kata omnya nih, wahai Malik bin Dinar,
kamu tahu saya ini berasal dari keluarga yang paling kaya di sini. Jadi kalau dulu udah ada majalah Forbes, ini masuk nih Forbes deh. Lo paling kaya. Dan kamu juga tahu saya ini salah satu wali dari seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa. Dan ternyata dia pengen kamu jadi suaminya. Bayangkan, bukan kamu yang ngejar-ngejar kita, kita yang datang. Orang paling kaya di Basra. Dan dia hanya mau nikah sama kamu, nggak mau sama yang lain. Kalau antum jadi Malik bin Dinar, apa respon antum? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat deh. Nah, udah tuh. Tapi kan Malik bin Dinar ori nih hadirin, nggak kawi. Kata dia, sungguh aneh kamu wahai fulan. Tidakkah kamu tahu saya sudah talak dunia 3 kali, talak bain kubra dalam ilmu fikih. Saya nggak tertarik, yang kamu sodorkan itu cuma dunia. Orang saya udah cerai sama dunia 3, nggak boleh balik lagi. Kan kalau talak 3 itu nggak boleh rujuk. Walaupun masa iddah nggak boleh rujuk. Talak bain. Allahu Akbar. Itu ikhwan ori hadirin. Jadi kalau hanya mengandalkan masa lalu terus kecantikan ini, kalau kita ngincar ikhwan ori nggak akan dapat. Para akhwat nggak akan dapat. Kita harus berbenah, kita harus perbaiki diri, kita harus mendekat kepada Allah, kita harus berzikir kepada Allah, kita harus berdoa kalau mau cari ikhwan ori. Tapi kalau aku sih nggak muluk-muluk KW3 juga nggak apa-apa Ustadz, yaitu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Dan ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai nyesel, karena kasus perceraian di dunia ikhwan dan akhwat pengajian juga nggak kecil gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi, nggak nyari yang ori, pengen segera nikah tapi nggak punya bekal, nggak toyibat. Wat toyibatu lit toyibin. Wanita yang baik-baik itu jodohnya insya Allah tuh laki-laki yang baik-baik. Antum juga demikian, kalau antum cari akhwat yang ori, ya antum juga harus bagus lah. Hanya ngandelin yang berhijab atau seterusnya nggak cukup demikian. Dia harus tahu kaidah. Makanya perbaiki diri, itu yang terbaik. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Salahipun punika sambutan saking ketua komunitas atau keluarga Masjid Haji komunitas Lawan Sejuk datang panjenengan Bapak Hujan Haris Mudaroso dengan Gus Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dimanapun Bapak Haris, kita hormati Bapak Besar Widodo, kita hormati dimanapun para asalin dan asalira, kita hormati dan kepada Bapak dan kita hormati di Tamumin monggo kita saja di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kenikmatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Tidak ada jeleknya karena di bulan ini masih bulan Syawal, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami ada kesalahan, kami mohon untuk memaafkan. Pada kesempatan ini saya terima kasih sekali kepada Panjenengan Soyo ingkang
sampun ngundang modal sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama berkumpul untuk ringkulan KNM warga Muslim Mahdi. Selanjutnya pada kesempatan ini kami mewakili dari pengurus KNM berterima kasih kepada khususnya Dinas Perpustakaan yang telah mengizinkan tempat ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Begitu juga pengurus berterima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah menyumbang, yang telah berinfak sehingga acara di pagi siang ini kita bisa terlaksana. Selanjutnya perlu kamunya doyo pilih acara KNM ini kita adakan triwulan sekali. Perlu kamunya bahwa KNM itu mempunyai program yang pertama adalah menjodohkan, mengikhtiarkan, menjadikan kepada remaja-remaja atau yang janda atau bujang untuk mencari di tempat ini. Alhamdulillah dengan KNM ini manfaat yang kita rasakan terutama di bulan ini, di sawah ini, seperti yang dikatakan bahwa KNM sudah menikahkan 3 orang. Alhamdulillah di bulan sawah ini dari KNM sudah menikahkan 3 orang. 3 pasang. Juga program yang kedua adalah yang jadi rame di KNM adalah kita sering rihlah atau jalan-jalan rekreasi tahunan. Sementara rekreasi KNM yang akan datang nanti bisa disampaikan kepada Pak Soe. Dan pentingnya di KNM ini tidak itu saja, akan tetapi yang utama adalah adanya pengajian dan pengajian. Setiap kita bulanan kita adakan walaupun tertutup itu ada. Juga di kesempatan ini pengajian yang akan dibawakan oleh Bapak Widodo. Untuk itu Allah ini antara yang sangat bahagia karena beda dengan tahun yang kalau mungkin di tahun-tahun yang lalu biasanya yang datang hanya 10 sampai 60, tapi alhamdulillah pada kesempatan ini di undangan itu sampai 100 orang. Mungkin yang belum datang ada halangan. Mudah-mudahan tidak datangnya tidak mengurangi acara pada kesempatan ini. Dari saya Rangkuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau garis bawahi KNM menika bahasanipun tutup roh. Sampun tutup roh nek boten jajal nggih. Dimangkaken nek jajal alhamdulillah mereka akan disini. Bila sasampunipun tersenani wong terus bulan-bulan. Nah, ini garis bawahi